Jadi perbedaannya bisa kelihatan jelas ya teman-teman di sini. Tahun 2015 ini masih banyak ruang hijau di sekitar sini. Lalu ketika kita lihat yang 2025 ini sudah banyak yang terdeforestasi. Dalam konstitusi kita sudah mengatur ya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kita memiliki yang namanya dana jaminan jaminan reklamasi gitu. Bahwa itu adalah sebuah dana yang harus dipersiapkan oleh perusahaan tambang ketika mereka akan melakukan usaha pertambangan, membuka tambang baru gitu. Nah, Berarti secara legal harusnya sudah ada dong Kak dana yang tersedia betul, untuk mereklamasi. seharusnya ada. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Tanya Peneliti dari LPM FEB UI. Di seri ini, kami ingin mengajak teman-teman semua menyelami satu pertanyaan besar dalam setiap episodenya. Pertanyaan yang diantaranya lahir dari kerja riset dan ingin kami jawab bersama secara mendalam. Dan di episode kali ini, pertanyaannya adalah bagaimana satelit bisa membongkar deforestasi di Raja Ampat? Saya Rafika dari LPM FEB UI. Pada hari ini berbincang dengan rekan saya, Firly. Selamat datang. Masih. Dan kami berdua menulis special report yang berjudul Raja Ampat dalam Bayang-Bayang Tambang. Laporan ini juga ditulis bersama rekan kami, Andreas Alfonso Sahat dan juga Arifa Tarika Imani. Salah satu hal yang paling menarik dalam laporan ini adalah bagaimana kami menggunakan citra satelit untuk memetakan sesuatu yang selama ini tidak terlihat. Luka ekologis di salah satu kawasan paling indah di Indonesia. Dari darat, kelihatannya Raja Ampat mungkin masih tampak seperti surga ya, masih hijau, masih bagus. Tapi ternyata dari satelit banyak nih luka-luka, borok-borok yang sebenarnya dapat kita telisik dari mana datangnya. Teknologi ini tidak hanya merekam gambar, tapi juga menangkap pola. Ia membantu kita melihat perubahan yang nyaris tidak terasa, tapi sebenarnya akumulatif dari tahun ke tahun. Nah, laporan kami ini mencoba membaca data tersebut secara ilmiah dan menunjukkan kerusakan itu bisa dibuktikan dan diukur, serta ditelusuri asal-usulnya. Nah, sebelum kita masuk ke temuan-temuan kita, Fir, di dalam laporannya, aku ingin tanya beberapa hal nih ke Firly gitu. Sebenarnya citra satelit itu bagaimana sih cara ngebacanya dan bagaimana menggunakan citra satelit itu? Ya, jadi metode yang digunakan itu namanya adalah penginderaan jauh, Kak. Secara sederhananya, penginderaan jauh itu ya kayak bandingin foto satelit aja. Cuma foto satelit itu diproses dan dihitung berdasarkan cloud computing. Nah, menariknya adalah dari citra satelit ini menangkap gambarnya ini terus-menerus, Kak. Jadi kita bisa membandingkan citra sebelum adanya aktivitas tambang dan setelah adanya aktivitas tambang. Nah, yang menarik dari penginderaan jauh ini adalah metode ini memungkinkan kita untuk mengamati perubahan yang sebelumnya tuh gak bisa diamati, Kak. Jadi peneliti sebelum ada metode penginderaan jauh ini harus survei langsung ke lapangan untuk bisa melihat perubahan tutupan lahan. Nah, dengan adanya teknologi ini kita bisa mengamati langsung citra satelit dari rumah dan teman-teman juga bisa ikut mengamati dari rumah. Begitu, Kak, kurang lebih. Oh, berarti menarik ya si citra satelit ini. Jadi kita bisa melihat perubahan dari tahun ke tahun. Betul. Dan menariknya kita nggak perlu survei ke lokasi nih, karena Betul. kalau survei ke lokasi kan kita perlu banyak sumber daya ya. Iya. Entah itu tenaganya, terus juga untuk budget dan lain sebagainya. Tapi dengan citra satelit kita bisa melihat bahkan real time ya, Fir ya. Betul. Dia diupdate secara berkala, jadi perubahannya juga nggak bisa langsung signifikan gitu. Maksudnya kita bisa melihatnya secara detail sedikit demi sedikit. Wah, ternyata ada nih perbedaan dari kemarin-kemarin gitu ya. Betul. Nah, kalau dari report yang sudah kita tulis nih, Fir, kira-kira temuan apa sih yang Firly dapatkan gitu dari mengolah citra satelit di Landsat 9 ini, Fir? Ya, sebelum masuk ke analisis, mau disclaimer dulu, karena perhitungan ini berdasarkan cloud computing, jadi perubahan angka bisa saja terjadi karena adanya update server Google Earth Engine secara berkala. Nah, jadi dari analisa ini, kami mengambil 3 pulau ini, yaitu Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran, karena dari 5 pulau di Raja Ampat yang termasuk pada izin tambang, itu 2 pulau lainnya citranya itu tidak jernih, tidak sejernih itu untuk bisa diteliti perubahan penggunaan lahannya dibandingkan dengan 3
pulau ini. Jadi makanya kita mengambil 3 pulau ini. Nah, berdasarkan perhitungan kami saat ini sudah ada 600 hektar lahan pada ketiga pulau ini yang telah terdeforestasi untuk aktivitas tambang. Dan untuk izin tambangnya sendiri di antara 3 pulau ini baru Pulau KW dan Pulau Manuran yang telah dicabut izinnya. Sementara untuk Pulau Gak izinnya masih aktif. Seperti yang kita lihat di sini, untuk yang merah ini adalah area tambang dan yang hijau ini adalah ruang hijau dari pulau-pulau tersebut. Nah, kalau kita lihat dari pulau yang izinnya telah dicabut, telah ada sekitar 270 hektar yang telah terdeforestasi. Nah, dari 270 hektar ini tidak bisa hilang, tidak bisa kembali hijau hanya dengan pencabutan izin. Makanya untuk pulau-pulau yang telah dicabut perlu ada pengawasan untuk pemulihan ekologis dari pulau-pulau tersebut. Sementara kalau kita lihat dari Pulau Gak yang izinnya masih aktif, itu terdapat sekitar 300 hektar area hijau yang telah terdeforestasi untuk aktivitas tambang. Dari 300 hektar ini masih ada ancaman deforestasi sebanyak sekitar 5.700 hektar ruang hijau yang terancam terdeforestasi untuk aktivitas tambang. Sementara ketika kita bandingkan dengan luas wilayah konsesi yakni sekitar 13.000 hektar, itu masih ada ancaman tidak hanya pada ruang hijau dari Pulau Gak, tetapi juga daerah perairan di sekitar Pulau Gak. Jadi perlu adanya pengawasan tidak hanya dari daerah darat, wilayah darat dari Pulau Gak, tetapi juga wilayah perairan dari Pulau Gak ini juga perlu diawasi karena adanya ancaman kerusakan ekologis tersebut. Menarik sekali ya Fir, ini bahkan ini tadi yang disebutkan oleh Firly ya di Pulau Gak yang ini memang pada saat ini belum selesai atau belum dicabut ya izin tambangnya, di mana yang baru Pulau KW dan juga Pulau Manuran yang dicabut pada saat kemarin ya, waktu ada rame-rame itu baru saja dicabut gitu izin tambangnya. Nah, di mana Pulau Gak ini sebenarnya konsesinya melebihi wilayah daratannya. Ini unik sekali ya. Bagaimana waktu itu ya pemerintah memberikan izin tambang sehingga sampai melebihi luasan dari pulau tersebut ya, di mana luasan pulau ini adalah sekitar 5.000 hektar, 6.500 ya. Iya. Ya, di mana konsesinya sendiri mungkin sekitar 13.000 kalau nggak salah tadi ya. Ya, begitu ada ancaman juga nggak cuma di darat nih teman-teman, tapi juga di wilayah perairannya juga. Yang mana ini juga perlu pengawasannya melibatkan multi stakeholders ya, yang nggak cuman mungkin ini adalah wilayahnya misalnya Kementerian Kehutanan atau SDM, tapi juga KKP mungkin perlu masuk untuk melakukan surveillance atau pengawasan dan juga monitoring terhadap aktivitas tambang di sekitar wilayah Pulau Gak ini gitu ya. Oke, nah ini tadi udah jelasin sama Firly ya, kalau yang merah ini adalah area-area tambang. Mungkin Firly ada ini nggak, citra satelit yang mungkin sebelum tahun 2025, Fir? Iya, jadi sebelumnya gimana sih sebenarnya? Apakah masih hijau atau gimana, Fir? Iya, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, citra satelit ini merekam gambar terus-menerus ya. Jadi kita bisa membandingkan wilayah pulaunya itu sebelum adanya aktivitas tambang dan juga setelah adanya aktivitas tambang. Seperti misalnya kita ambil contoh Pulau Gak ini citra ini diambil tahun 2025. Sementara ketika kita bandingkan dengan citra yang diambil sebelum adanya izin tambang yaitu di tahun 2015, itu kita bisa bandingkan ada wilayah yang terdeforestasi untuk tambang. Seperti itu. Jadi perbedaannya bisa kelihatan jelas ya teman-teman di sini. Tahun 2015 ini masih banyak ruang hijau di sekitar sini. Lalu ketika kita lihat yang 2025 ini sudah banyak yang terdeforestasi. Gambarnya jadi warna coklat ya, Fir, betul. sekarang. Lalu ketika diklasifikasi kita bisa lihat jelas ini diolah sedikit dia jadi merah-merah gitu teman-teman. Tapi mungkin sedikit mengoreksi tadi ya Firly, 2015 mungkin sudah ada
izin tambang, sudah ada IUP yang dipegang oleh PT GAK. Cuman memang mungkin wilayah yang dieksplorasi atau dieksploitasi itu belum sebanyak wilayah yang dieksplorasi atau dieksploitasi pada tahun 2025 ya, Fir. Jadi kita bisa melihat teman-teman bahwa tahun 2015 itu mungkin UUP-nya sudah keluar gitu ya. Cuman memang kan di perusahaan itu sendiri juga melakukan eksplorasinya dan juga eksploitasinya itu kan bertahap kan. Artinya yang sekarang ini segini nih wilayah yang sudah terdeforestasi untuk wilayah tambang, nanti bisa meluas lagi tentu saja ya. Kalau izinnya tidak dibekukan atau tidak dicabut gitu ya. Kalau memang ini menyalahi aturan bahwa ini kan masuknya klasifikasi pulau kecil ya, yang mana secara konstitusi memang pulau kecil itu tidak diperuntukkan untuk aktivitas tambang apapun jenis aktivitas pertambangannya ya, termasuk nikel gitu teman-teman. Oke, menarik sekali ini kita belajar tentang citra satelit ya Fir hari ini. Dan sebenarnya ini nggak cuman hanya bisa dilihat atau diamati dengan seperti alat-alat yang ataupun mekanisme yang cukup sophisticated gitu ya Fir. Sebenarnya kalau kita lihat aja di Google Map gitu atau Google Earth gitu ya, kita pilih terrain yang berbeda gitu ya, itu akan kita bisa melihat bahwa wilayah-wilayah tadi ya yang seperti ditunjukkan Firly itu tadi udah nggak hijau lagi, ada wilayah yang berubah menjadi warna coklat gitu misalnya. Nah, itu adalah area tambang sebenarnya Fir. Jadi pengamatannya sebenarnya bukan cuma dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, misalnya peneliti gitu seperti kami ataupun pihak-pihak yang berwenang misalnya KLHK dan lain sebagainya, tapi sebenarnya masyarakat luas nih teman-teman semua yang pada hari ini juga mungkin menonton podcast ini bisa secara langsung nih lihat gitu di Google Map, wah ternyata beda nih bentukannya, ternyata udah berubah nih gitu. Jadi teman-teman juga bisa cek sendiri di Google Earth, di Google Map gitu. Betul. Jadi pengawasan bukan cuma bisa dari platform-platform cloud computing seperti Google Earth Engine teman-teman, tapi bisa seperti Kak Vika bilang tadi, bisa sesimpel dengan Google Maps misalnya. Dan kalau dilihat trennya nih Kak, ternyata teman-teman ini udah lebih aware tentang adanya aktivitas tambang. Seperti misalnya contoh, ini saya capture sekitar mungkin kayak sebulan lalu, itu ada wilayah di, kalau tidak salah ini di Raja Ampat juga, di saya juga lupa ini pulaunya apa, tapi ketika di zoom memang tutupan lahannya kita bisa lihat ini sangat berbeda ya, sudah terlihat kalau ini sudah terdeforestasi dan sepertinya mau disiapkan untuk tambang. Yang dilakukan adalah untuk mereka itu nge-add lokasi dengan awas ada tambang. Itu cukup bisa meningkatkan awareness dari teman-teman bahwa oh iya ini ada wilayah yang sudah terdeforestasi dan sepertinya mau disiapkan untuk tambang nih gitu. Jadi seperti yang dibilang tadi, pengawasan bukan cuma bisa dilakukan oleh pemerintah atau stakeholder seperti KLHK, tetapi teman-teman dari rumah juga bisa melakukan pengawasan seperti ini kayak gitu. Jadi justru poin penting juga ya Fir, bahwa ya kita nggak terbatas oleh jarak gitu ya, nggak terbatas oleh ruang di mana kita berada. Yang melakukan pengawasan tidak hanya masyarakat yang ada di sana, tapi kita semua yang merasa memiliki ya bahwa ini adalah satu kesatuan negara Indonesia, bahwa kita punya kewajiban ya secara moral juga untuk menjaga lingkungan kita bisa melakukan pengawasan seperti ini. Mungkin seperti ini ada tambang gitu, nggak secara langsung gimana ya mempengaruhi kebijakan pemerintah ya Fir ya. Cuman dengan adanya inisiatif yang luar biasa seperti ini ya, memberikan tag atau geotag berupa awas ada tambang, orang jadi tahu oh di sini ada tambang nih, kan harusnya nggak boleh nih kayak gitu. Itu bisa mendorong semacam kayak social movement ya, bahwa ini perlu diwaspadai gitu. Dan mungkin itu juga bisa menjadi salah satu alasan nanti pemerintah juga, terutama ya policy makernya gitu ya, untuk mengambil kebijakan bagaimana nih sebaiknya dalam pengelolaan tambang yang berkelanjutan itu akan seperti apa. Nah Kak, tapi kalau kita lihat kerusakan yang udah terlanjur terjadi gini, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas kerusakan ini? Dan sebenarnya langkah apa yang kita bisa lakukan untuk memulihkan kondisi-kondisi lingkungan yang udah terdeforestasi ini Kak? Iya, ini pertanyaan berat ya, takut salah ngomong juga ini gimana nanti. Kalau kita bilang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, yang pasti yang rusak dong, ya kan? Masa kita ngaslihin tanggung jawab ke orang lain, kan nggak seperti itu. Kita kalau di teori itu ada yang namanya polluters
pay gitu. Jadi siapa yang membuat kerusakan atau siapa yang mengeluarkan polusi ya gitu ya, itulah yang harus melakukan ya, yang harus membayar untuk perbaikan tersebut gitu. Dalam hal ini jelas bahwa yang harus dikenai beban atau dikenai kewajiban untuk melakukan perbaikan ya terhadap kerusakan lingkungannya sudah terjadi nih, meskipun IUP-nya sudah terlanjur dicabut ya Fir. Tapi para perusahaan-perusahaan tambang ini tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan yang sudah mereka lakukan dalam selama masa periode operasional mereka gitu. Nah, ini ada beberapa catatan bahwa dalam konstitusi kita sudah mengatur ya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, itu merupakan undang-undang terkait dengan pertambangan dan minerba ya, mineral dan batu bara, itu sudah tercantum tuh di regulasi tersebut bahwa ada yang namanya, kita memiliki yang namanya dana jaminan jaminan reklamasi. Itu bahwa itu adalah sebuah dana yang harus dipersiapkan oleh perusahaan tambang ketika mereka akan melakukan usaha pertambangan, membuka tambang baru gitu. Jadi mereka harus menyiapkan semacam uang ya dalam bentuk deposito berjangka, bisa dalam bentuk aset lainnya gitu yang disertakan dalam bank, biasanya bank pemerintah ya, dan itu harus dilaporkan kepada kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian SDM gitu, seperti itu. Dan dana reklamasi tersebut dalam peraturannya yang sekarang ini ada, mereka harus, dana tersebut harus ready nih gitu dalam minimal banget 2 tahun sebelum pasca tambang. Misalnya adalah kalau misalnya dia operasionalnya sampai tahun 2050 gitu. Nah, terus berarti setelah 2050 kan mereka akan melakukan pengelolaan pasca tambang ya. Nah, dana itu sudah harus full 100% tersedia sebelum 2050, yaitu adalah 2048 gitu. Itu maksimum banget dia udah harus full ada gitu. Nah, dana tambang ini fungsinya buat apa sih? Dana jaminan ya, maaf bukan dana tambang ya. Dana jaminan tambang ini adalah jaminan reklamasi, bukan jaminan tambang. Ini agak belibet juga nih ngomongnya nih. Nah, jaminan reklamasi ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan pertambangan itu akan melakukan reklamasi dan pengolahan pasca tambang untuk wilayah-wilayah yang menjadi operasional mereka gitu, Fir. Nah, jadi dana ini nantinya akan tetap menjadi deposit. Kemudian si perusahaan ini akan melakukan upaya reklamasi dan juga pengelolaan pasca tambang di wilayah kerja mereka seperti itu. Dan itu tingkat keberhasilannya di dalam undang-undang baik UU nomor 3 2020 sama ada satu lagi peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 itu memastikan, mengamanatkan bahwa lokasi tersebut harus 100% mengalami pemulihan gitu. Nah, pemulihan ini bentuknya ada dua, Fir, sebenarnya. Nggak harus dia itu balik lagi ke bentang alam aslinya, misalnya awalnya hutan gitu ya, nggak harus hutan. Jadi dia ada dua pilihan, dia bisa berubah fungsi menjadi kegiatan yang lain ya, misalnya kalau memang dia susah untuk dipulihkan menjadi hutan alami gitu, dia bisa berubah fungsi menjadi misalnya area pariwisata, area perkebunan dan sebagainya, tentunya dengan beberapa pengolahan teknik geologi dan sebagainya, karena kan tambang ini asam ya biasanya, jadi mereka harus diolah, ada rekayasa geologi gitu atau rekayasa kimiawi juga sehingga mereka tanahnya tuh suitable gitu buat kalau misalnya menjadi pertanian dan lain sebagainya, seperti itu sih. Nah, berarti secara legal harusnya sudah ada dong Kak dana yang tersedia betul, untuk mereklamasi. seharusnya ada. Cuman terkadang nih, Fir, ada juga yang tidak melakukan penyetoran atau tidak memenuhi ketetapan adanya dana jaminan reklamasi tersebut dan dana jaminan pasca tambang tersebut, Fir, kayak gitu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya perusahaan tersebut sudah melakukan pengolahan pasca tambang dan juga reklamasi dan mereka 100% berhasil, dan setelah dilakukan validasi gitu ya, semacam validasi dan verifikasi oleh kementerian terkait bahwa oke, ini wilayahnya sudah kembali seperti semula, reklamasinya pasca tambangnya sudah berhasil gitu ya, mereka bisa melakukan pencairan dana tersebut. Jadi dana tersebut bisa balik ke mereka. Tapi nih, kalau misalnya pemerintah merasa oh ini reklamasinya kurang nih kayak gitu, ini lingkungannya harusnya lebih bagus lagi, ini masyarakatnya ini harusnya lebih
nggak jadi miskin kayak gini gitu misalnya. Nah, pemerintah punya hak untuk menggunakan dana reklamasi tersebut untuk melakukan reklamasi ataupun pengelolaan pasca tambang, Fir, gitu. Jadi pakai si dana yang udah dideposit itu tadi gitu. Nah, nanti yang melakukannya adalah pemerintah akan melakukan semacam penunjukan kepada pihak ketiga ya, yang memang memiliki keahlian dalam hal melakukan reklamasi dan pengelolaan pasca tambang gitu untuk melakukan perbaikan lingkungannya gitu, Fir. Pakai dana dari si dana jaminan reklamasi ini, jaminan pasca tambang yang sudah disetorkan oleh perusahaan tambang ini gitu. Jadi dia kalau nggak memenuhi syarat, nggak balik nih dana. Gitu. Sebenarnya sudah ada mekanisme seperti itu dan itu sudah bagus gitu ya sebenarnya. Cuman balik lagi, terkadang enforcement ya di negara kita ya seperti yang kita tuliskan juga di dalam laporan kita, masih ada celah-celah yang mungkin menjadi kekurangan ya dalam hal penegakan hukum di Indonesia seperti itu, termasuk juga dalam hal pengelolaan pasca tambang dan juga reklamasi itu. Sebenarnya untuk sanksi administratif itu juga ada, Fir. Kalau misalnya mereka nggak naruh dana gitu, terus mereka tidak melakukan usaha perbaikan pasca tambang, nggak melakukan reklamasi, itu si perusahaan menurut undang-undang tadi ya bisa dituntut maksimal 5 tahun penjara plus maksimal denda 100 miliar gitu. Tapi kadang 100 miliar itu nggak sebanding sama ekologis yang sudah rusak, dengan habitat yang sudah hilang, berbagai spesies yang sudah mungkin nggak ada dari wilayah tersebut, apalagi kalau wilayah tersebut adalah wilayah dengan banyak spesies endemik ya, yang nggak bisa tuh didadangkan atau dipulihkan dari wilayah lain. Itu pada dasarnya kalau kita menghitung secara kasar ya, loss dari biodiversity, dari lingkungan itu jauh lebih besar mungkin dari hanya cuma 100 miliar mungkin ya, gitu sih, Fir. Ya, oke. Ngomong ini kita udah panjang ngebahas tentang peraturannya, Fir. Tapi kalau balik lagi ke terkait dengan citra satelit nih, Fir, kayak gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan dari adanya teknologi citra satelit atau penginderaan jauh ini, Fir, untuk terutama untuk menjaga keberlanjutan gitu atau melakukan aktivitas tambang yang berkelanjutan gitu, Fir? Ya, jadi kalau untuk metode penginderaan jauh ini bisa dimanfaatkan terutama untuk pengawasan perubahan lingkungan dari satelit itu. Jadi masyarakat juga bisa mengawasi langsung kalau ada aktivitas tambang yang misalnya tiba-tiba muncul kayak di Raja Ampat. Nggak harus dengan platform seperti Google Earth Engine, tapi juga bisa melihat dari Google Maps. Itu juga bisa kelihatan wilayah mana aja yang kayaknya udah berubah nih dari hijau jadi tambang gitu. Kalau dari pembuat kebijakan sendiri, teknologi penginderaan jauh ini bisa bikin pemulihan lingkungan lebih targeted dan terhitung sih, Kak. Soalnya jadi bisa kelihatan wilayah mana aja yang udah terdampak dan berapa luas kerusakannya. Jadi kebijakan yang dibikin juga bisa lebih akurat dan tepat sasaran, Kak. Gitu. Kalau menurut Kak Rafika sendiri, kira-kira teknologi ini bisa memulihkan wilayah Raja Ampat sampai mana nih, Kak? Kalau teknologi berdiri sebagai aspek sendiri pasti nggak bisa ya. Tentu ada peran manusia harus di dalamnya gitu. Nah, seperti yang Firly sebutkan tadi ya, bahwa dengan adanya teknologi ini, upaya yang dilakukan oleh baik itu pemerintah maupun masyarakat secara luas itu akan bisa menjadi lebih akurat, lebih tepat sasaran, lebih cepat mungkin ya, Fir, gitu. Jadi kita nggak tetap sih, maksudnya site visit untuk melihat kondisinya itu tetap diperlukan, tapi untuk menjadikan sesuatu yang dengan adanya teknologi tuh semuanya akan jadi lebih mudah dan lebih real time juga gitu ya, Fir. Jadi ya intinya adalah kita di sini membahas teknologi ya, perannya seperti apa, tapi sebenarnya yang menjadi kunci lainnya adalah bukan teknologinya itu sendiri, tapi bagaimana orang-orang ini berperan atau orang-orang terkait ini melakukan tugasnya dengan baik gitu. Dengan adanya teknologi, peran mereka jadi terakselerasi gitu. Jadi lebih pengawasannya jadi lebih bagus, terus juga orang-orang jadi lebih bisa cepat tahu gitu kalau misalnya kita bisa lihat dari Google Map gitu ya, wah di sini ada tambang nih gitu. Jadi orang yang nggak langsung ada di site di tempat tersebut juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah, loh kok ini ada seperti ini sih di sini, kan harusnya nggak boleh gitu. Jadi ada masukan-masukan yang sifatnya lebih aspirasi publik ya.
public aspiration yang lebih cepat gitu, yang nggak harus menunggu harus ada kajian ini, analisis ini dan lain sebagainya gitu. Jadi ini juga salah satu bentuk tanggung jawab sosial ya kita sebagai masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan kita gitu sih. Dan memang utamanya adalah kalau kita berbicara di luar atau lebih luas daripada lingkup teknologi dan juga partisipasi masyarakat ya, memang di salah satu hal yang menjadi penekanan dalam laporan kita kemarin itu adalah bagaimana kita bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai gitu, bahwa hukum itu harus ditegakkan secara tegas gitu, nggak pandang bulu gitu ya. Kemarin kan juga kita menyoroti bahwa mungkin untuk beberapa ya proyek strategis nasional gitu itu mungkin ada beberapa pengecualian ya, misalnya seperti mungkin dalam pengurusan land acquisition-nya jadi lebih mudah gitu, lebih dibantu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, padahal hal-hal seperti ini untuk wilayah-wilayah yang seharusnya memang tidak diperuntukkan untuk aktivitas tambang, misalnya di wilayah geopark ya, seperti case-nya di Raja Ampat, kemudian juga misalnya di wilayah pulau-pulau kecil yang memang dia secara konstitusi itu tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas tambang maupun aktivitas perusahaan lainnya ya. Itu ya memang seharusnya nggak boleh gitu, apapun alasannya, mau PSN, mau ini menghasilkan banyak revenue gitu ya buat negara, buat daerah, tapi kalau ujungnya merusak, nanti net income-nya dalam masa depan itu juga akan negatif gitu. Kita mungkin sekarang dapat pemasukan yang lebih besar gitu, tapi kalau kita ngomongin intergenerational welfare gitu ya, atau kesejahteraan antar generasi gitu, ya kita sekarang untung lah, anak cucu kita gimana nasibnya, kan seperti itu ya gitu. Jadi kita juga harus berpikir ke depan itu seperti apa gitu. Oleh karena itu penegakan hukum menjadi penting Fir di sini Fir. Dan yang menjadi highlight adalah bahwa penegakan hukum atau enforcement ya di negara kita itu kadang-kadang agak sulit kalau nggak ada sanksinya Fir gitu. Ada hukumnya nih, ada peraturannya A, B, C, D, E, sanksinya nggak ada, atau sanksinya ada tapi sanksinya diringan-ringanin terus kayak gitu-gitu, bisa ditawar-tawar. Aduh, itu yang menjadikan kita tuh nggak comply gitu. Seolah-olah pihak lain tuh bisa ini bisa nih nanti ditawar-tawar atau gimana gitu, wah ini kan strategis gitu, jadi bisa lah. Padahal kan harusnya nggak kayak gitu ya. Kita tetap harus, kalau misalnya dia harus melakukan penyerahan dana jaminan reklamasi dana jaminan pasca tambang, itu harus dilakukan. Kalau misalnya itu nggak dikasih, operasionalnya harusnya nggak berjalan dong. Kenapa sampai berjalan padahal itu belum dikasih gitu. Kalau misalnya dia itu tidak melakukan reklamasi gitu ya harusnya kita ambil dana jaminan tambangnya gitu. Kalau dia punya, kalau dia nggak punya, ya dia tetap harus dituntut untuk melakukan itu gitu. Caranya gimana? Entah nanti ada misalnya semacam semacam hukum atau undang-undang penyitaan aset gitu, bukan buat koruptor ya, tapi buat perusahaan-perusahaan nakal yang tidak mau melakukan perbaikan lingkungan dan juga sosial masyarakat. Bisa juga tuh ada semacam penyitaan aset gitu, dan aset tersebut bisa kita gunakan untuk perbaikan lingkungan dan juga sosial masyarakat yang mungkin sudah terdampak ya oleh kegiatan tambang. Itu mungkin ya salah satu beberapa usulan lah ya dari tim penulis LPM juga gitu ya, dari kita mewakili mungkin beberapa rekan-rekan kita dalam LPM juga, bahwa penegakan hukum itu nggak bisa ditawar dan sanksi itu juga harus ditegaskan, karena tanpa sanksi enforcement-nya, compliance-nya itu akan jauh di bawah apa yang kita harapkan. Seperti itu sih. Ya, menarik ya pembicaraan kita hari ini. Fir, ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira dari Firly? Iya, cukup sih, Kak. Oke, baik. Kalau gitu, mungkin sekian diskusi kita pada hari ini ya, Fir ya. Menarik sekali. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit insight dari apa yang kita sampaikan. Dan ingat juga teman-teman semua bahwa tugas untuk menjaga kelestarian lingkungan kita nggak cuma dibawa atau nggak cuma menjadi kewajiban oleh pemerintah saja, tapi kita sebagai warga ya, sebagai individu yang memiliki negara ini juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan kita. Salah satunya kita rajin-rajin cek Google Map kali ya, buat ngelihat apa sih sebenarnya yang berubah di negara kita. Sekian dari kami. Mungkin ini adalah penutup. Terima kasih sudah mendengarkan Tanya Peneliti LPM FEB UI.